toh. Saya melihat teman-teman saya sih, oh ini mereka nggak punya visi berarti ini. Ya toh. Kok sampai ada cerai gitu loh. Itu kalian bagaimana kok sampai cerai itu? Visinya apa? Wah, kalian nggak punya visi misi berarti. Wah, masa udah 5 tahun nikah terus cerai lah. Terus kalian selama ini dasarnya menikah itu apa? Keplopok. Hah? Keplopok. Makanya itu hilaf. Hilaf. Itu bahaya, ketidaksadaran. Ya, jadi mesti itu kita pikirkan setelah memutuskan untuk menikah, visinya harus dibahas, visi tentang anak. Visinya harus jelas. Harus jelas. Visi itu kan tentang arah. Ya, jangan sampai udah punya keluarga masih ngelirik sana sini kayak koncoku. Dilere Kang. Ah? Malu sama anak lah. Nah, wes telu. Jadi itu seperti apa? Itu visi ya, itu visi. Dan itu saya pegang baik-baik itu, nggak boleh kurang. Iya. Karena kan anak itu secara spiritual ya, dia bisa menjadi penolong kita di akhirat itu. Dan di agama itu dilarang kita meninggalkan generasi yang lemah. Prestasi anak. Iya. Jadi menikah itu ibadah, tapi meninggalkan generasi yang kuat itu juga harus dipertimbangkan. Jangan nikah itu urusan pribadi itu. Anak tinggal sama neneknya, tinggal sama kakeknya lah. Tinggal kerja lah, gimana? Fungsi pendidikannya gitu. Ya, toh. Nah, ini penting bagi yang masih jomblo-jomblo. Siap. Hidup blo. Ya, toh. Jangan udah kelamaan jomblo lalu kehilangan visi. Hilaf, nikah karena hilaf. Nah, itu repot. Jangan, tetap punya visi sebagai makhluk spiritual gitu kan. Gak boleh kayak orang hidup nggak punya visi. Walaupun itu belum terpegang visi itu yang kuat. Setidaknya saya sudah punya visi. Visi sama dengan niat. Beda. Visi itu tentang gambaran masa depan. Jadi mesti punya visi. Kenapa saya harus berkeluarga? Tadi itu disampaikan dan itu menjadi perekat keluarga itu, visi itu. Soalnya dia nanti kalau mau nikah mau ngapain juga, kan melanjutkan visi yang sama lah, ngapain lagi gitu, lirik sana lirik sini kayak teman saya itu. Saya marahin, kamu lirik sini itu, terus kalau dia mau ngapain nikah, terus nikah itu ngapain? Lanjutin visi, mendingan sama yang lama diterusin. Benar. Kan beda rasa. Cuman. Iya kan? Lu ngapain bongkar-bongkar pemain? Visinya sama, kan buang-buang umur itu. Rasul Papa. Aliran hasil Gus. Jadi itu mesti di ini. Jadi masyarakat kita itu memang visinya itu terlalu sederhana. Tapi itu karena saking sederhananya, dia mengorbankan generasi selanjutnya loh. Saking sederhananya visinya, dia nggak sadar dia telah mengorbankan generasi yang datang. Jadi itu perlu di ini. Gitu. Mesti di rumah itu disiapkan perpustakaan ya tuh. Jadi anaknya pas lahir, wah udah lihat buku, nggak ngeliat bungkus rokok, misalnya. Itu mesti dipikirkan visi tentang anak itu menurut saya
nggak bisa nggak bisa sekedar itu ya. Ya, nggak bisa main-main. Karena ini titipan paling besar itu anak itu. Ya, itu. Titipan paling besar di dunia itu saya kira anak. Dan itu kita mesti sadar bahwa anak itu tidak bisa memilih gitu loh. Itu anak itu tidak bisa memilih siapa orang tuanya. Maka kita mesti sadar itu gitu. Kasihan dia udah nggak bisa memilih. Kitanya punya visi seadanya tentang dia. Bahkan nggak punya visi. Wah, itu benar-benar itu celaka itu. Oke ya. Jadi itu untuk Mas Jainal, ya selamat telah memilih pasangan hidup, ya toh. Tetapi jangan berhenti di situ. Pertimbangkan visi tentang anak. Dan harus diingat bahwa anak itu tidak bisa memilih orang tuanya. Nah, situ orang tua itu perlu visi besar ya. Perlu visi besar tentang anak. Kasihan. Kita harus empati dong kepada bayi itu. Nggak bisa milih. Ya, nggak bisa milih dia. Tahu-tahu dia masuk ke dalam keluarga yang keluarga apa judulnya dulu itu ya? Judul film keluarga minus. Tanpa visi itu pasti menciptakan generasi lemah. Di situ ada kelalaian gitu loh. Orang tua sibuk bulan madu, ternyata uangnya kasbon lah. Beban spiritual jomblo. Iya, jomblo mesti beban spiritualnya adalah ketiadaan visi tentang pasangan misalnya dan tentang keluarga kan. Jadi dia masih seputar dirinya, masih ke individu. Ya, dah. Nah nih, ini. Jadi malam ini kuliahnya itu kuliah yang bukan untuk jomblo sebenarnya, tapi persiapan berkeluarga. Karena Mas Jainal sebentar lagi akan melangsungkan resepsi, artinya pilihan itu sudah jatuh. Maka saya mengisinya bukan bagaimana cara mendapatkan pasangan, tetapi bagaimana mempersiapkan visi tentang anak gitu. Oh, bonus tentang jomblo. Oke. Pasangan bahasan. Oke ya, Mas Jainal, itu pesan saya pribadi dan itu visi saya sebenarnya tentang anak. Ya, toh. Visi saya tentang berkeluarga seperti berkeluarga loh ya, bukan milih pasangan. Jadi arahnya itu berkeluarga. Halo Jenny, wah Jenny belajar pranikah nih. Belajar berkeluarga Jenny, bukan pranikah. Jadi mesti, ya tentu saja berkeluarga itu syaratnya menikah gitu kan. Jadi pernikahan itu sebagai pintu gerbang awal membangun keluarga gitu. Pasangan tuh bisa siapa aja gitu. Tapi visi keluarganya itu harus besar. Jangan sampai kita tidak ada visi berkeluarga, itu namanya tumbuh liar anak-anak itu. Tumbuh liar. Ya, tuh.
Jangan sampai anak tumbuh liar. Itu menciptakan generasi yang Bibit bebet. generasi yang kuat atau yang lemah itu dimulai dari dilihat dari visi orang tuanya. Jadi anak itu ketika lahir di dunia, dia hanya melanjutkan visi orang tuanya. Dia Bobot bibit bebet Jawa. Ngaruh. apa namanya itu melanjutkan visi spiritual orang tuanya, anak-anak itu. Jadi setiap anak yang lahir itu dia memikul beban spiritual atau melanjutkan visi spiritual. Jangan sampai mikul beban loh anak yang lahir. Dia udah nggak bisa milih, tahu-tahu mikul beban. Lahir di Indonesia itu anak itu udah sial tuh. Soalnya negaranya belum lahir udah kena utang 13 juta. Utang negara kita. Lebih ya? 5.300 triliun. Utang kita 5.300 triliun itu dibagi-bagi tuh. Iya. Itu sebenarnya ini, wah gimana ini? Jadi jangan sampai setiap bayi yang lahir di Indonesia itu udah terbebani utang negara. Iya toh? Dia udah nggak bisa milih. Tahu-tahu langsung terbebani utang 13 juta misalnya. Buat nangani COVID nambah lagi, itu nanti ya mesti ini. Ya toh? Karena visi ini ya untuk menciptakan generasi yang spiritualis bukan materialis. Yang paling penting adalah menikah itu posisi spiritual. Kalau itu tidak selesai, wah itu nanti orang nggak sadar-sadar gitu. Jadi mesti ini kita membangun keluarga itu sama dengan membangun negara. Ya tuh. Holistik dia. Anak lahir dalam negaranya masih miskin, lahirnya kan terbebani itu oleh karma lingkungan gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi anak itu jangan sampai lahir terlalu banyak menanggung beban spiritual dari masa lalu. Harusnya itu tinggal melanjutkan visi spiritual gitu. Bukan harus menanggung beban. Itu mesti dipersiapkan tuh ya untuk calon pasangan harus mulai anak. Jadi berpikirnya anak, bukan lagi diri sendiri gitu. Diri sendiri itu udah selesai ketika sudah memilih itu kan udah selesai gitu. Dah. Seperti itu. Dan itu kalau diceritakan kepada yang belum itu, saya cerita begitu ke teman-teman saya pada ngajak nikah malah. Visinya kok bagus loh, iya dong, ya kan? Lo ya kamu ceritakan visimu aja itu udah senang dia. Ini orang bertanggung jawab berarti ini, nggak hilaf ini. Lo coba kamu ceritain visimu itu kepada orang yang belum nikah, dia pasti kesengsem itu. Kelepek-kelepek ya. Oh iya. Masuk Is. Hah? Ayo Is di copy visinya. Masuk. Iya. Nggak usah ngegombal, nggak usah pakai pantun. Apa bedanya? Jam 12 sama apa tuh? Kalau jam 12 sama kamu, jam 12 kesiangan. Kalau kamu kesayangan, pret lah. Apa bedanya jam 12 sama kamu? Kalau jam 12 kesiangan, kalau kamu kesayangan, pret lah kalau gitu itu gombalan. Itu generasi TikTok. Presentasi visi, ya toh? Presentasi visi, jangan terlalu banyak main pantun. Omong kresek. Nah, ya apa bedanya? Masa dirayu gitu, apa bedanya jam 12 sama kamu?
jam 12 kesiangan. Kalau kamu kesayangan, alah. Jadi kesengsem dirayu notok. Ah, iya, Jelas ada. nggak jelas itu. Ini Jenny kayaknya udah kena ini. Oh Jen, kamu kena. Pakai visi.